Selamat pagi Bu Endar. Selamat pagi Bu Dames. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Dames. Bu Dames apa kabarnya? Oh, saya juga baik. Nah, ini kemarin kan jadwalnya kan saya mau observasi Bu ya. Ini di jam berapa Bu nanti? Jam ke-5.06 Bu. Gimana nanti setelah istirahat ya? Nah, di sini kita sebelum saya masuk ke observasi mau ke pra dulu ya, kita observasi di sini. Tujuan dari pembelajaran Ibu pada observasi nanti itu apa ya? Boleh tahu? Peserta didik nanti mampu dalam mengidentifikasi anak hukum-hukum dasar kimia. Itu tujuannya ya. Iya. Identifikasi hukum dasar kimia. Terus selanjutnya ini untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai nih Bu. Pada pembelajaran ini nanti saya menggunakan Discovery Learning Bu, dibantu dengan media LKPD. Nanti di siswa itu ada diskusi, diberikan masalah-masalah yang menggunakan dasar kimia. Gitu. Nanti menggunakan discovery learning sama ada LKPD-nya dalam diskusi ya. Itu selanjutnya itu strategi yang akan Ibu persiapkan nih apa? Strategi yang akan saya persiapkannya Bu ya dalam penggunaan LKPD-nya Bu. Jadi LKPD itu saya berharap siswa nanti bisa aktif dalam diskusi. Kemudian mampu memotivasi siswa dalam berdiskusi untuk menyampaikan pendapatnya karena kan ada masalah-masalah diberikan dalam LKPD. Berarti ini ya lebih ke memotivasi siswa tadi ya, biar lebih aktif dalam diskusinya. Baik, itu di sini ini sudah bagus tujuannya tadi, area pengembangan sama strategi yang ingin dicapai. Bentar lagi nanti kita akan observasi ya Bu. Mungkin jam 11-an itu ya. Sebentar lagi ya, 10 menit lagi lah. 10 menit lagi. Jadi untuk di sini cukup sampai di sini biar nanti Ibu bisa mempersiapkan diri dulu di kelas ya Bu ya. Terima kasih Bu Dames pembimbingannya agar saya bisa jika ada kekurangan atau kekurangan dalam pembelajaran berikutnya selanjutnya bisa saya perbaiki Bu. Terima kasih Bu Dames. Ya, sama-sama Bu Enda, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Guntur, David, Guntur, Erniel, ada keterangan nggak mereka semua? tidak Apa ada. semuanya? Sophie. Ada, dia tadi. Kenapa kamu? Kamu dekat rumah David? Ada dekat rumah David Erniel nggak? Tapi panen. David panen. Biasanya ini tidak ada keterangan. Kamu saya catat ya. Nanti sampaikan ke wali kelasnya biar ditindaklanjuti. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang konsep umum. Yang dikatakan di pertemuan berikutnya hari ini kita akan belajar tentang konsep. Nah, tujuan pembelajarannya melalui model pembelajaran kooperatif NHT. NHT itu apa? Number Head Together. Peserta didik dapat bekerja sama dalam menyelesaikan diskusi, terampil berkomunikasi dalam presentasi, menjelaskan satu perhitungan kimia yang berhubungan dengan jumlah partikel, massa senyawa dan molar. Jadi nanti kalian belajar nih ke diskusi kelompok, ya diskusi kelompok tentang perhitungan kimia, tentang jumlah partikel, massa senyawa dan molar. Coba lihat gambar di depan. Sendok. Gambar sendok. Ini gambar
di sendok biasanya nyebutnya adalah satu lusin. Tapi kalau satuan baju satu lusin bukan? Buset. Satu set. Kalau dalam jumlah banyak namanya satu kodi. Kenapa bisa berbeda-beda? Tidak tahu. Saya ada yang tahu nggak kenapa disebut lusin disebut kodi? Satu lusin berapa buah? 12. Kalau kita beli satu lusin berarti dapat 12. Kalau satu kodi? Satu karung. Satu ikat. Satu ikat. Persentasenya berapa? 10. Jadi kalau di ini satu matematika ya. Kalau di matematika itu ada satu lusin isinya 12 buah. Kalau satu kodi isinya 10. Sanksi tegas pembakar lahan. Bisa nggak kita ngitung jumlah asap? Wah. Napas. Bagaimana bisa tahu asap itu semakin pekat kalau kita nggak bisa ngitung jumlah asap? Dari mana HP-nya makin nyala. Spadio, tahu Spadio di mana? Spadio itu nama apa coba? Orang-orang. Spadio bukan buku. Ayo, Spadio nama apa ya? Nama Bandara Internasional di Kalimantan. Jelang siang kualitas udara Pontianak masuk level tidak sehat. Konsentrasi pencemaran suatu zat untuk udara sering kita sebut dengan ppm. Apa namanya ppm? Parts per million. Artinya udara itu bisa kita ukur, ya kan? Dan tahu diskusi. Hari ini kita langsung diskusi tentang konsep. Namun sebelum diskusi, kemudian kalian capek banget ya, bisa olahraga ya. Kita berdiri dulu. Kalau ibu bilang 1, pegang tangannya. Hai. Kalau ibu bilang 2, pegang tangan. Woi. Woi. Ya, kalau ibu bilang 1, ke tangan. 2. Hai. Kalau ibu bilang 2, bilang woi. Kalau ibu bilang 3, bilang iya. Oke. Siap? Siap. 1. 2. 3. Sekali lagi. 2. 1. 1. Kita ke diskusi ya, ke kelompok kimia seperti biasa. Nah, konsepnya kau punya.
Ingat nama kelompoknya kan? Alkana, Alkena, Alkina, Alkil. Ada di atas kan? Yang nama sama kelas. Ingat kelompoknya Alkana, kelompok 1, kelompok 2 Alkena, kelompok 3 Alkina, kelompok 4 Alkil. Kalau scanner bisa Bu? Dibaca materinya di LKPD dulu ya, diskusikan, baru kelihatan soalnya. Coba cari. Konsep mau apa? Konsep dulu. Mbak.
kebijakan yang benar ya. Ketika hasilnya bagus akan dimulai. Jika dimulai kebijakan benar. Nah, udah semua belum? Ya, kita presentasi ya. Mulai dari kelompok mana mau presentasi nih? Kelompok satu. Kelompok apa namanya? Alka. Tepuk tangan dulu buat kelompok Alka. Ya, hasil diskusi kalian karena dipresentasikan kelompok Alkana ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok Alkana akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Elizabeth Seriliona. Saya Asyik Cikarusli. Saya Maria Marcelina. Saya Fira. Saya Melengga. Sekian perkenalan singkat dari kami. Mohon perhatian kepada teman-teman semua. Soal nomor 1, jika diketahui mol Na2SO4 adalah 2 mol, tentukan ArNA sama dengan 23, S32, O16. A. Jumlah partikel NaOSO4. B. Massa Na2SO. C. Konsentrasi Na2SO dalam 500 ml. Teman saya akan membacakan hasil diskusi. Diketahui bahwa Na2SO4 sama dengan 2 mol, ArNA sama dengan 23, S sama dengan 32, O sama dengan 16, Mr Na2SO4 sama dengan 142. Yang ditanya, jumlah partikel Na2SO4. B. Massa Na2SO. C. Konsentrasi NaSO dalam 500 ml. Jawabannya A. Jumlah partikel NaSO4 N sama dengan Cp per 6,02 dikali 10 2/3. 10 pangkat 23. Cp N kali 6,02 dikali 10 pangkat 23. Cp 2 kali 6,02 kali 10 23. Cp sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23. Jadi jumlah partikel adalah 12,404 kali 10 pangkat 20. Yang B, massa Na2SO, massa per mR. M sama dengan mol kali mR. Na2SO4 sama dengan 2 kali 142 sama dengan 248 gram. Jadi massa Na2SO4 adalah 248 gram.
dari presentasi teman kalian ada tidak berbeda diskusinya atau yang menurut kalian oh ini tidak tepat Bu gitu. Ada enggak? Semuanya sama jawabannya? Sama. Setuju dengan jawaban kelompok Alkana? Setuju. Kalau gitu kita beri aplaus. Saya dan kelompok kami mengucapkan terima kasih. Tangan dulu. Aku maju nih kelompok 2. Oke. Akena. Tepuk tangan untuk kelompok Akena. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami perkenalkan nama saya Dini Guntur. Saya Kahduan. Saya Mirnawati. Saya Triana Kaputri. Saya Chandra Lauli. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok Alkena. Alkena, mana suaramu? Bisa, bisa, bisa. Baik, di sini saya akan membacakan soal yang diberikan. Kendaraan berbahan bakar bensin menghasilkan gas CO yang lebih banyak daripada kendaraan berbahan bakar solar. Meningkatnya konsentrasi gas CO di udara dapat meningkatkan suhu permukaan bumi yang disebut dengan efek rumah kaca. Berapa mol CO yang dihasilkan apabila kendaraan motor melepaskan 15,005 dikali 10 dapat 23 partikel CO. Baik, di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami berdasarkan soal 2. Diketahui N partikel CO sama dengan 15,05 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang ditanya yaitu NCO. Jawabannya N sama dengan JP per 6 0,2 kali 10 pangkat 23 sama dengan 15,05 kali 10 pangkat 23 per 6,2 kali 10 pangkat 23 dan hasilnya itu 2,5 mol. Jadi berdasarkan pertanyaan tadi hasilnya yang ditemukan yaitu 2,5 mol. Baik, jika ada yang ingin bertanya kami persilakan. Semuanya sama juga jawabannya? Sama. Ada yang beda nih? Nggak ada. Kita semua ya? Iya. Nah, kita tepuk tangan untuk kelompok A. Sekian presentasi dari kami. Sekali lagi ya, boleh? Alkena, mana suaramu? Bisa, bisa, bisa. Nah, berikutnya kelompok yang mau maju, silahkan. Silakan yang mau maju. Kelompok berikutnya siapa mau maju? Kelompok Alkena. Oke, silakan maju. Wah, tiga. Silakan kelompok Alkena, ayo. Selamat pagi semua. Baik. Baik, kami dari kelompok Alkil akan mempresentasikan diskusi kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky. Saya Jessi. Saya Febran Nobel. Saya Hoyrul Hubian Hidayah. Mana yel-yelnya Alkil? Gimana yel-yelnya Alkil? Alkil. Gimana yel-yelnya Alkil? Alkil. Oh. Bisa. Kurang kompak ya? Ulangi, coba ulangi. Gimana yel-yelnya Alkil? Alkil. Oh. Makin depan.
saya akan membacakan soalnya. Soal pertama, Zin Sroret ZN CL2 merupakan salah satu bahan pembuatan deodoran. Apabila ingin membuat larutan 500 ml ZN CL2 0,01 mili, berapakah massa ZN CL2 yang diperlukan? Jadi diskusi kami adalah PI sama dengan CL2 sama dengan 100 ml sama dengan 0,1 liter. M JFCL2 sama dengan 0,1 M. Ditanya M JFCL2 sama dengan titik. Oke, jawab. Langkah pertama, cari mol. M sama dengan M kali P sama dengan 0,1 dikali 0,1 sama dengan 0,01 mol. Langkah kedua, M sama dengan M kali MM JNCl2 sama dengan 0,01 dikali 136,3 sama dengan 1,36 gram. Dari totalnya nilainya sama dengan nilai yang diperoleh dibagi nilai maksimal dikali 100. Baiklah, apakah ada pertanyaan atau jawabannya lain dari kami? Beda. Sama. Sama. Setuju. Setuju apa setuju? Sepakat semuanya? Untuk kelompok alfi. Sekali lagi boleh yel-yelnya. Gimana yel-yelnya Alvin? Ulang. Gimana yel-yelnya Alkir? Alkir? Dari diskusi kita ternyata semuanya paham dengan jawabannya ya. Artinya semuanya bisa literasi sendiri, membaca contoh di LKPD, membaca materi di LKPD, semua jawabannya benar. Ya, semua jawabannya benar. Nah, tepuk tangan dulu untuk kita. Di depan kalian, kalian lihat yang rumusnya bukan Mas Gantengnya ya. Karena Mas Gantengnya cuma punya ini. Nah, di sini ada tentang molaritas, jumlah partikel dan massa. Dari diagram ini kalian bisa baca tengah-tengahnya adalah mol. Hubungan mol dengan molaritas. Jadi kalau ditanya molaritas artinya mol dibagi volume. Ini aja. Nampak ya? Mol dibagi volume. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Kalau hubungan mol dengan jumlah partikel, berarti mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Di mana 6,02 kali 10 pangkat 23 ini adalah bilangan Avogadro. Ya, artinya mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Jadi kalau kita ditanya jumlah partikel, mol dikali bilangan Avogadro. Nah, kalau massa hubungannya dengan mol. Mol sama dengan massa dibagi ml atau AR. Jadi kalau ditanya massa sama dengan mol dikali ml atau AR. Mudah kan? Kalau kita buat dengan diagram dia lebih mudah. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Ini apa sih? Tahu dong. Dari apanya, Sinti?
Lirik sunatnya, bukan pantun ya, bukan pantun. Ini bisa puisi, bisa lagu. Nah di sini Ibu akan mengajak kalian bahwa pembelajaran ilmiah itu selain membuat diskusi, selain bisa baca rumus, bisa kita bikin dalam bentuk lagu. Nah ini ada liriknya. Liriknya ya, kalau kalian tahu lagu Siti Badriah yang lagunya cantik, ya kayak saya. Kayak kalian semua. Nah, kalau tahu tentang kayak cantik ya, udah itu dia cantik ya. Nah kita bukan dengan lirik lagu yang sudah saya buat. Oke, sama-sama bisa ya? Bisa. 1, 2, 3. Hai temanku, mari kita belajar kimia, materi konsep mol ini sangat penting karena berkaitan dengan materi lainnya. Kalau cari massa mol kali AMR, kalau cari volume mol bagi molaritas, kalau cari massa mol kali AMR, kalau jumlah partikel mol kali Avogadro. Ternyata bukan hanya pintar, akademinya pintar nyanyi juga ya. Tepuk tangan dulu. Setelah diskusi, setelah kita lakukan belajar kimia dengan lagu, boleh dong satu orang atau 2 orang kasih kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan ya, bukan refleksi ya. Kesimpulan itu materinya tentang apa hari ini? Ada yang mau? Itu lagi sakitnya lagi. Istirahat dulu. Ada yang mau kesimpulan bahwa hari ini kita belajar apa? Tentang apa? Boleh angkat tangan. Angkat tangan boleh. Tadi pada pintar-pintar semua kok jadi diam. Atau lagi menyanyikan lagu dalam hati kan? Ya Bu, pengen diam. Angkat tangan satu atau 2 orang. Candu. Bu, saya ingin kasih kesimpulan. Saya lihat muka-muka yang pengen ngasih tangan. Enggak. Ayo. Saya cabut kata pintarnya tadi. Lihat Bu, hari ini kita belajar apa sih? Tentang mol. Aisu bisa, kenapa kamu berdiri sakit kakinya Pak? Berdiri Pak, biar nampak muka ganteng. Ya. Kesimpulannya apa? Ya, nama saya Pandu dari kelompok. Teman-teman, nama saya Pandu Nugraha, saya dari kelompok Arjuna. Saya ingin menyampaikan kesimpulan saya untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan saya, kita telah memahami untuk pembelajaran tentang mol, tentang konsep molaritas, bahwa kalau kita mencari massa itu dikali AR atau MR. Ya. Kita ketemu dulu Pandu. Ada lagi satu lagi, ayo. Kalau sendiri nggak enak, berdua. Ayo berdua yang lengkapin Pandu, ayo. Siapa? Enji kata temannya Enji yang bisa lengkapin Pandu. Enji lengkapin kesimpulannya aja. Kata sendiri Panji. Oh Panji itu singkatan dari Pandu dan Enji. Pajeng ya lah. Perkenalkan, nama saya Grace Ejen dari kelompok Alkil. Jadi kesimpulan saya untuk pelajaran hari ini adalah kita mengetahui tentang konsep mol dan kita mengetahui tentang polaritas sama dengan M dikali N sama dengan dibagi Pi. Bagi Pi itu apa ini? Volume. Udah? Kita bertangan untuk Enji. Pembelajaran ini hanya ada 3 perhitungan yang kita pelajari.
ke jumlah praktikal. Karena ditambah juga kita ada ice breaking, terus ada lagu-lagu yang bisa kita nyanyikan bersama. Jadi pembelajaran ini semakin menyenangkan. Terima kasih. Silakan kalian pelajari tentang hubungan mol dengan volume gas. Ternyata mol itu banyak hubungannya, berhubungan dengan massa, berhubungan dengan partikel, berhubungan dengan molaritas. Ada lagi loh hubungannya dengan volume dan gas. Jadi jangan seperti mol ya, banyak hubungannya sampai 4 orang loh. Itu hubungan itu dengan satu orang. Gas sedikit terbang. Kenapa jadi ya? Gas sedikit terbang. Berarti itu termasuk mal dong? Itu termasuk mal dong? Itu termasuk mol nggak? Dan ada jumlah partikelnya juga kan? Kalau bentuknya bersamaan dengan bisa nggak kita hitung? Bisa. Ambil kantong plastik, ya kan? Masukin kantong kalian, lihat berapa jumlah volumenya. Kita hitung molnya. Kalau udah dapat molnya, kita bisa hitung jumlah partikel di dalamnya. Ada nggak partikel yang keluar? Makanya kalau dari Pandu itu menganalisis keseharian ya. Contohnya dari kentut, ada lagi bersin, ya. Kalau mau coba ada partikel-partikel air di situ. Nah, untuk lahirnya kita sedikit satu kali lagi, ya. Boleh kita berdiri. Sedikitnya beda. Ini kasih lagi. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Oke, sama-sama ya. Duduk aja. Oke. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat. Buat kamera. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam. Buat menara ringkir. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan. Buat telinga inci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10. Siap berdoa. Siap berdoa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Boleh satu orang pimpin doa? Oke, silakan. Cak ya. Di sini atau di situ? Ini aja. Masih berdiri kak teman-temannya? Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami pada hari ini sehingga kami dapat menyelesaikan proses belajar mengajar kami pada hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau pulang, Bapak akan menjalankan kami agar kami dapat sampai ke tempat masing-masing dengan selamat. Tuhan Yesus, dalam nama kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Saudari. Nah, ini yang terakhir pembelajaran Ibu ya. Jadi setelah ini silakan pulang, hati-hati di jalan. Kenapa? Kemudian? Dia mau ngajarin kamu. Iya. Selamat weekend. Silahkan bertemu dengan teman-teman kalian. Ya. Hati-hati di jalan. Sampai bertemu lagi di pembelajaran kimia berikutnya. Tetap semangat belajar
Luar biasa aja. Gimana nih? Iya, Alkena, coba ibu dengar. 1, 2, 3. Oke, nah, mana suaramu? Bisa, bisa, bisa. Oke, sekarang kita ganti Kimia. Kimia, mana suaramu? Bisa, bisa, bisa. Sekarang duduk, Ibu Airin, selamat siang. Baik, Bu Indah. Tadi kan saya sudah observasi ibu di kelas ya. Observasi ibu di kelas cara mengajarnya. Nah, di sini kita merefleksi dulu ya pembelajaran tadi. Nah, di sini bagaimana refleksi atau perasaan ibu setelah observasi tadi? Tadi sih aku merasa tegang ya Bu ya ketika diobservasi ya. Tapi setelah itu saya merasa setelah diobservasi ini memberikan dampak baik buat saya, Ibu bisa nanti merefleksi bagaimana pembelajaran saya di kelas. Ya, terlega lah ya rasanya. Nah, sampai di sini mungkin ada tadi di area pengembangannya mungkin ada yang belum tercapai atau mungkin sudah tercapai semua tadi yang sudah ibu rencanakan tadi. Di dalam proses pembelajaran saya itu kan saya mengharapkan anak-anak aktif ya Bu ya dengan diskopal learning yang saya lakukan, yaitu tentang hukum dasar kimia. Nah, namun masih ada beberapa anak itu yang perlu motivasi lagi, perlu dorongan lagi, kayak tadi saya bilang diskusi seperti kayak gitu Bu. Jadi sebenarnya secara sudah tercapai, namun masih beberapa anak itu masih perlunya dorongan biar dia mau mengungkapkan pendapatnya saat diskusi. Dan anak merasa malu kali Ya, ya, merasa malu dengan teman-temannya. Itu sudah bagus tadi ya. Nah, terus selanjutnya dari yang tadi anak-anak ada yang malu tadi kan kurang aktif itu rencana kita lanjut selanjut itu gimana? Nah, setelah pembelajaran kan saya sudah refleksi bersama anak-anak ya, bagaimana pembelajaran selanjutnya. Rata-rata menjawab pembelajaran itu sangat menarik. Nah, yang saya ingin harapkan nanti lebih memotivasi anak-anak tersebut, memotivasi anak-anak, terutama anak-anak tadi yang masih malu untuk mengungkapkan pendapatnya saat diskusi. Seperti itu yang ditekankan ya, Iya. lebih memberi motivasi ya. Benar. Baik. Di sini saya sedikit merefleksi ya pembelajaran ibu tadi. Untuk tadi di pembukaan sampai doa tadi itu sudah bagus, anak-anak juga sudah aktif tuh ya, mau tidak malu maju ke depan berdoa. Untuk speakingnya itu ya sudah semangat ya anak-anak tadi. Terus tadi ibu juga bilang diskusi tadi ada yang malu, Masih perlu dorongan lagi. ya masih perlu. Itu tadi ada satu kelompok tadi ya yang agak kurang tadi. Untuk kelompok lain sih sudah bagus lah, tidak malu dengan kawannya. Mungkin dia merasa apa ya, di situ kawannya lebih pintar dari dia kali ya. Maka dia makin malu di situ. Untuk tadi tujuan tadi sudah bagus juga. Untuk penyampaian materi tadi ya, kerjasama dengan siswa tadi juga sudah bagus. Semua sudah bagus itu untuk pembelajaran kita. Dan kecakapan kita atau observasi ini tadi sudah mungkin pada sampai sini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Damasya sudah mau mengobservasi kegiatan pembelajaran saya, kemudian memberi saran apa yang harus saya lakukan berikutnya untuk memperbaiki pembelajaran saya Bu. Jadi salah satunya saya harus memotivasi anak biar nantinya tidak lagi malu-malu dan mendapat ya Bu. Ya, terima kasih Bu Damasya, saya sangat senang sekali bisa melakukan coaching dengan itu. Ya, nanti saya tunggu untuk tindak lanjut selanjutnya ya